Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Saya harap baik-baik saja. Di kesempatan kali ini kita bakal coba nge-review produknya Kang Ari ya. Jadi kalau teman-teman mau ngeremote mikrotik, ini websitenya ya, web.to.know.my.id. Jadi ini layanan Amazon untuk router Anda. Wah, keren. Kami menyediakan layanan VPN remote, VPN interkoneksi, VPN Midmode hosting, ada TP proxy dan DDNS untuk keyboard ya. Jadi produknya ini saya jelasin dulu. Kalau misalkan VPN remote itu, misalkan kita kebetulan ada jaringan yang mau diakses dari luar dan kebetulan tidak ada IP public gitu ya, bisa pakai VPN remote. Nah untuk yang VPN interkoneksi ini, misalkan kita punya 2 atau 3 lokasi yang mau digabungin secara lokal gitu bisa pakai ini. Kebetulan mungkin tidak ada IP public juga, bisa pakai ini solusinya. Yang ketiga ada DNS tunnel. Ini dimana kita bisa nge-bypass DNS dari ISP buat ya biasanya buat buka situs yang terblokir lah. Nah, untuk yang HTTP proxy ini kalau misalkan teman-teman punya web server di lokal terus pengen di online kan lah itu bisa pakai ini langsung jadi domain nggak pakai port lagi. Nah untuk DNS ini dynamic domain name system ini di sini dia mereka itu ngasih domain yang nanti nyesuaiin dengan republik kita, tapi syaratnya kita harus punya republik dulu. Republiknya yang nggak statis, yang ini cocok buat pakai DNS yang misalkan tiap restart modem ganti gitu kan. Nah ini cocok buat pakai DNS. Yang keempat nih 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 ini ada hosting Micmon. Jadi misalkan teman-teman mau akses Micmon dari luar gitu ya, mau akses Micmon terus bikin voucher itu bisa pakai lain ini. Jadi kita nggak perlu nyediain servernya gitu, langsung aja pakai ini hosting Micmon. Nah untuk harganya berapa? Harganya cukup murah ya, sangat-sangat murah. Ini 20.000 per bulan. Lalu ini bebas pilih VPN remote atau VPN terkoneksi max 5 akun. Gila sih. Jadi misalkan kita kalau misalkan 20.000 bagi 5 itu satu akunnya sekitar 4 ribuan lah. Tapi dikasih port 3 kalau salah ya. Nanti kita coba cek lagi. Jadi bisa pelayanannya bisa pembayaran lewat BSI, OVO, Link Aja maupun GoPay. Ini Kang Ari ya. Kang Ari semuanya. Jadi kita coba login aja. Jadi bagi teman-teman yang belum daftar bisa langsung daftar. Kalau misalnya udah tinggal login aja. Oke. Login. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya. Di sini juga ada beberapa informasi seperti informasi pembayaran, WA konfirmasi atau support. Jadi kalau teman-teman ada kendala gitu bisa kontak sini. Kita coba buka dulu. Di sini juga tutorial VPN port forwarding atau ini VPN remote ya. Juga tutorial VPN interkoneksi, DNS dan grup, dan ini ada monitoring server juga. Ini kelihatan. Jadi kita coba trial. Ini DNS. Di DNS ini misalkan teman-teman punya public yang dinamis, jadi setiap restart itu punya public baru gitu kan, itu bagusnya pakai ini supaya nanti statis pakai domain. Jadi caranya tinggal dibuat saja, lalu ditambahkan rule ini di dalam mikrotik supaya bisa update terus tiap 10 menit. Ini untuk di Unix ya, menggunakan cron. Kita test aja dengan ini. Oke, DNS aman. Ini untuk VPN interkoneksi, jadi lokasinya misalkan kayak tadi saya bilang ada beberapa lokasi pengen dikoneksikan LAN-nya gitu ya, bisa pakai ini. Jadi di sini contohnya ada berapa ya? 4 contoh. Ada router di Bogor, Sukabumi, Parung, Cibinong, itu mau dikasih koneksi semuanya. Ini lokalnya, lalu dibuat static routing seperti ini. Ini untuk beberapa tutorialnya sama semua menyambung. Troubleshootnya kalau misalkan ada kendala, Kang Ari top dikasih tutorial sampai jelas banget sih. Ini quick guide-nya, jadi bagi teman-teman yang mau pakai ada juga prosedur keamanannya. Jadi pertama apakah ini nyaman, kalau itu tidak. Jadi pertama itu harus OS terbaru dicek di mikrotik.com. Setelah itu dibuat lagi user baru ya dengan user dan pass yang sulit ditebak. Hapus user admin ada sistem di sistem user.
Jika pernah memberi ganti akses API jangan full, API hanya gunakan read, write, API executive gitu. Nah ini tutorial untuk update. Ini pastikan bisa aman. Jadi beberapa tips dari Kang Ari buat pakai ini secara aman. Syaratnya routernya bisa nge-ping 88, bisa nge-ping kangari.com, dan ping ke ID to normal ID gitu. Kalau ping di atas nggak jadi ya jelas VPN-nya nggak bisa connect kan. Yang tutorialnya cara buat VPN-nya juga ada. Jadi pertama kita masuk ke area menu VPN, add VPN kita. Ke bawahnya cara masuk ini. Ini nggak disaranin pakai aplikasi Android ya, harus pakai laptop gitu. Winbox kan tutorialnya di sini pakai Winbox laptop gitu. Oke, kita coba buat lagi ya. Buat lagi usernya, buat lagu lah. Iya, teks. Oke, gini aja buat kayak. Oke, sudah ada. Sesimpel itu. Cepet banget. Oke, jadi kita tinggal implementasikan ini ke dalam Mikrotik. Jadi kebetulan saya sudah ada Mikrotiknya yang kosong banget. Oke, coba login. Pertama kita masuk ke interface, lalu masuk di VPN client, lalu kita beri nama VPN remote VPN. Oke, nanti di layoutnya ini dikasih server ya. Jadi ini connect-nya kita isi server, portnya ini 1000 dengan modenya ini penting ya, Ethernet. Setelah itu kita coba isi username-nya dan password-nya. Nah setelah itu coba kita pastikan dulu dia R ya, alias connected. Nah setelah itu kita diwajibkan untuk memasang IP Netwatch ini ya. Jadi fungsinya dia buat monitoring si servernya gitu. Kita bisa masuk ke tools, ke ini Netwatch. Lalu kita tambah, kita paste aja IP-nya, kita berikan per 1 menit, timeout-nya kita beri 5000. Oke, sudah up ya, kita tinggal coba. Untuk pertama kita bisa coba untuk yang port web yang 80 ini. Coba. Belum bisa, tinggal ditunggu dulu mungkin berapa menit sampai bisa ngeresolve. Oke, tinggal ditunggu aja dulu sampai bisa ngeresolve. Nah, untuk pembayarannya seperti ini ya, ada yang beberapa layanan gratis. Pertama ada DNS gratis, VPN DNS gratis, hosting API masih gratis, depannya akan berbayar, VPN remote, dan interkoneksi yang berbayar. Jadi kita dikasih trial 3 hari ya. Jadi misalkan 3 hari kita nggak bayar, itu bakal kesuspend. Jadi kalau misalkan kita mau coba-coba dulu kayak gini, bisa. Oke, tinggal dicoba lagi nih. Harusnya sih nggak lama ngeresolve. Oh bentar, jangan sampai ada service yang berubah. Nah diperhatikan juga di sini ya teman-teman. Nah di sini diarahin ke IP lokalnya 80. Dipastikan di sini. Oh 81. Kita coba buat ke 80. Tapi dan oke. Coba refresh. Oke sudah masuk ya. Jadi kebetulan saya nggak kasih password, jadi bisa langsung tembus saja masuk. Nah seperti ini. Kita juga bisa coba SSH-nya. Oke. Sini sayang ini. Nah setelah itu kita coba ketik SSH admin IP 1021 semuanya. Boxnya kita lihat log ada masuk nggak? Udah masuk. Udah masuk. Oke, udah langsung masuk ya, tanpa masuk. Kita lihat di sini juga ada masuk di sistem user. Kalau kita masuk di active user, ada web masuk, lalu ada sistem user. Jadi seperti itu aja. Nah kalau misalkan teman-teman mau diimplementasiin ke Linux juga boleh, atau yang lain. Ini ada config-nya, Kang Ari udah sediain untuk sekali Kang Ari. Tinggal dimasukin aja konfigurasinya. Ini langsung jalan. Di sini juga kita bisa forward port tersebut ke alamat web lain atau perangkat lain, contohnya mungkin ada TP-Link atau apa itu.
Nah, di sini saya coba kasih forward ke alamat modem ya, modem saya. Pertama saya mau ubah servisnya dulu ke port yang lain supaya nggak bisa dibuka sama sini. 5 tadi. Coba paste. Sih nggak mau di sini. Oke, udah nggak masuk. Nah, jadi saya mau yang 1321 ini lari ke modem gitu. Nanti caranya kita masuk ke IP firewall, ada DSCNet ya. Lalu kita tambah. Nah, IP di sini penting ya, IP yang di sini. Nah, ini IP VPN. IP VPN-nya kita masukin ke DSCNet dengan C-nya DSCNet, destination-net. Nanti destination-nya alamat si kliennya, si yang alamat ini diterima oleh si routernya. Ini di sini 21 sesuai 21 juga. Protokolnya TCP. Lalu portnya yang kita ubah itu 80 ya. Lariin ke modem. DSCNet lagi di sini. Larikan ke modem 92.8 131.80. Nah, dengan begitu ketika ada koneksi yang masuk mencari 80 di alamat 198.192.180, dia lari ke modem. Kita coba. Ini udah masuk ya. Ya, baik, sudah masuk. Jadi teman-teman kalau misalkan ada alamat website lain, alamat port lain juga boleh. Alamatnya tinggal diubah di sini aja ke alamat di situ dengan port. Jadi port di sini bebas ya, dikasih 4 port per akun gitu. Jadi misalnya kita dikasih free 5 akun, berarti ada sekitar 20 port yang kita bebas mau pakai gitu. Terus juga ada di DNS ya. Saya tadinya mau coba yang interkoneksi, cuman kebetulan routernya cuma satu, jadi belum bisa dicoba. Mungkin sampai situ sih. Memang produk ini udah lama sih, dari tahun 2017 saya pakai. Kari developnya keren sih. Jadi bagi teman-teman yang ada keluhan nggak bisa connect atau masih penasaran atau pengen request materi lain, bisa ke saya komen seperti biasa. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.